Ada beberapa cara untuk mengetahui bagaimana membedakan antara pisang sale yang mengandung bahan berbahaya ataupun tidak. Dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasinya. Seiring dengan berakhirnya segmen ini, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam reportase investigasi kali ini. Jangan lupa untuk menyimak berita terhangat lainnya dalam reportase utama sesaat lagi. Sampai jumpa. Bu, ini kue apa namanya? Ternyata kecurangan yang dilakukan pabrik tempat BB bekerja juga terjadi di pabrik lainnya. Paling tidak demikian menurut BB. Kami pun mencoba mendatangi toko oleh-oleh keripik sale pisang lain di tempat yang berbeda. Toko oleh-oleh ini jual berbagai macam keripik sale pisang, dari yang basah dan yang kering. Di toko oleh-oleh ini sale pisang dijual hanya seharga Rp15.000. Sedangkan sale pisang basah dijual seharga Rp10.000. Harga yang begitu murah membuat kami penasaran. Diam-diam kami mengikuti pegawai toko keripik oleh-oleh itu. Tak disangka kami menemukan tempat pemasok sale pisang. Rupanya sale pisang itu dipasok mentah dari suatu tempat dan didistribusikan ke beberapa penjual. Nah, saya coba tahun lalu ya. Ya. Saya 2 bulan. Tahun ya. Oh, setahun. Boleh kopi goreng? Pemasok sale pisang mentah ini membuat kami khawatir karena sale pisang mentah itu beredar kemana-mana. Demi menarik pembeli, biasanya toko oleh-oleh kerap menggoreng keripik sale pisangnya di depan pembeli. Meski aromanya menggoda, tapi sayang minyak goreng yang digunakan warnanya sudah sangat hitam. Kami pun mengambil sampel keripik sale pisang lainnya dari berbagai toko oleh-oleh di Pulau Jawa. Ke-10 sampel keripik sale pisang ini kami ambil secara acak, mulai dari pasar tradisional hingga toko oleh-oleh dan toko kue bermerek terkenal. Kami membawanya untuk diuji di Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan, Bandung. Dari uji kualitatif, terbukti bahwa sampel keripik sale pisang yang kami bawa sebagian besar mengandung bahan berbahaya. Nah, yang untuk sampel sale pisang semuanya positif siklamat. Sedangkan dari 10 itu, untuk boraknya 4 yang positif. Banyak pedagang menggunakan boraks untuk mengawetkan dan mengenyalkan makanannya. Padahal ada bahaya mengancam setiap kali ia masuk ke dalam tubuh. Zat kimia akibatnya dalam tubuh kita, manusia terutama, tidak langsung terasa, menumpuk dari sedikit, tidak dalam jumlah yang banyak, mungkin tidak terasa. Tapi kalau keseringan, paling tidak pusing, mual gitu. Nah, itu yang paling terasa. Dan untuk anak kecil, biasanya dia jadi pemalas, sulit berkonsentrasi. Penggunaan pemanis buatan atau siklamat sebetulnya diperbolehkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 208 Tahun 1985. Hanya saja pemanis buatan itu digunakan untuk orang yang diet rendah kalori. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batasan harian mengkonsumsi siklamat adalah 11 mg per kilogram berat badan. Jika ditakar, hanya setengah sendok teh dalam 1 kilogram bahan. Mengkonsumsi siklamat sebaiknya dihindarkan bagi manusia normal. Kalau siklamat itu ditambahkan misalkan ya, cuma 500 mg. Kalau yang mempunyai berat badannya itu 50 kg, berarti 1 hari, nah itu boleh mengkonsumsi bahan makanan hanya sampai 1100 gram. Miligram, bukan gram, miligram, jadi sedikit sekali gitu.
Zat dengan tingkat kemanisan hingga 30-80 kali gula biasa membuatnya jadi favorit pengganti gula putih. Namun sayang, siklamat tak bisa di metabolisme tubuh, bahkan menimbulkan efek samping yang berbahaya. Untuk laki-laki, maaf sekali, ini akan menyebabkan gangguan pada kantung kemih. Kalau untuk anak kecil, rewel misalkan, terus kurang bersemangat juga sama, jadi apatis. Bagi orang yang sehat, siklamat itu berbahaya. Apa akibatnya? Bisa insomnia, pusing, mual-mual juga. Sale pisang sebenarnya relatif gampang dibuat sendiri. Salah satu ahli tata boga dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung menunjukkan bagaimana memilih bahan-bahan berkualitas untuk sale pisangnya. Pisang yang matang dan tentunya pisangnya tidak bonyok. Pisang dipotong tipis seperti selayaknya yang dilakukan BB. Bagi Tristi, penggunaan siklamat pada keripik sale pisang sebaiknya dihindari. Kita memang menggunakan pure dari gula pasir. Ada lagi yang disebut dengan icing sugar atau tepung gula, dan itu memang benar-benar dari gula pasir yang kita jadikan tepung. Kalau mungkin untuk menggantinya kita bisa menggantikan dengan corn syrup. Oke, kalau untuk mengganti siklamat kita harus memilih pisang yang tentunya jenisnya manis. Adonan tepung terigu kita bisa menggunakan gula pasir asli. Bila ingin mengawetkan, Tristi menyarankan natrium metabisulfit, pengawet untuk makanan yang lazim digunakan untuk proses pembuatan keripik sale pisang. Harganya memang cukup mahal, 1 kilogramnya saja seharga Rp35.000. Itu memang lazim, tapi tentunya harus dengan sesuai takaran. 1 liter air itu bisa ditambahkan dengan 15 gram natrium bisulfat. Potongan pisang direndam ke dalam air rendaman natrium metabisulfit selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu, dijemur langsung di bawah terik matahari. Biasanya memakan waktu 5-6 hari. Agar keripik sale pisang tetap renyah tanpa bahan pengawet, Tristi memilih cara cerdik. Di dalam adonan tepung terigu itu ditambahkan dengan tepung beras. Itu jangan terlalu kental. Lalu pisang tinggal digoreng. Penggunaan minyak sebaiknya hanya untuk sekali menggoreng. Berikut ini tips agar kita semua dapat membedakan bagaimana keripik sale pisang yang aman dan berbahaya untuk dikonsumsi. Pertama, keripik sale pisang yang menggunakan boraks biasanya meninggalkan jejak putih dalam bagian keripik sale pisangnya. Sedangkan keripik sale pisang yang aman tidak meninggalkan jejak-jejak putih. Keripik sale pisang berboraks jika sudah digoreng akan alot jika dipotong. Sedangkan keripik sale pisang yang baik lebih mudah dipatahkan dan lebih renyah. Kedua, keripik sale pisang yang menggunakan siklamat jika sudah digoreng tidak memberi warna pada gorengannya. Berbeda dengan keripik sale pisang murni non-siklamat, warna gorengannya akan lebih tua dan terlihat lebih gosong. Dalam adonan keripik sale pisang ini ada terigu yang mengandung amilopektin. Amilopektin inilah yang sebetulnya sudah secara alami merenyahkan gorengan. Tetaplah berhati-hati mengkonsumsi apa yang masuk ke dalam tubuh. Jika bukan kita, siapa lagi yang menjaga badan kita sendiri? Tim Reportase Investigasi.